rahasia pembalikan keadaan dari buruk menjadi yang terbaik. Firman Tuhan di Ester 8 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Dan supaya dirampas harta milik mereka. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah suatu ketentuan pada tanggal 13. Orang Israel semuanya harus dibunuh, harus dimusnahkan. Dan pembunuhan massal terjadi. Dan kita akan melihat di Ester 8 ayat 13, salinan pesanan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuh Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu pembalikan keadaan, ada sesuatu perubahan dari hari di mana mereka akan dibunuh, dibinasakan, menjadi hari di mana mereka beroleh kemenangan Bapak Ibu Saudara buat bangsa Israel. Hari yang sama tetapi ada dua perubahan yang luar biasa terjadi. Kita akan sama-sama belajar bagaimana rahasia daripada Ester ini Bapak Ibu Saudara. Rahasia pembalikan keadaan, perubahan bagaimana Tuhan akan mengubah hari yang buruk menjadi hari yang baik. Saudara sekalian, kita akan belajar dalam Ester. Kitab Ester ini tidak ada nama Tuhan, tetapi kita akan melihat tangan Tuhan dan penyediaan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kitab Ester ini Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan melalui kisah Ester ini. Poin yang pertama, Ester itu gambaran tentang kita sebagai ratu atau queen Bapak Ibu Saudara. Ratu mempunyai posisi dan keintiman bersama dengan raja kita. Kita akan membacanya di Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Ester ini tipologi kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ester itu diangkat menjadi ratu dalam Raja Ahasuerus. Sebagai ratu mempunyai kedudukan dan keintiman bersama dengan raja. Ratu punya kedudukan yang sangat tinggi daripada selir atau gundik-gundik. Karena kalau selir atau gundik-gundik mereka itu punya keintiman dengan sang raja, tetapi mereka tidak punya posisi yang lebih tinggi daripada ratu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahukah saudara, kita ini adalah gambaran tentang kita orang percaya. Bahwa kita hari ini punya identitas di dalam Kristus. Amin. Kita ini mempelai Kristus. Amin. Kita ini punya posisi di dalam Kristus. Di sebelah kanan Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, kita orang percaya mempunyai identitas di dalam Kristus. Yang kedua, kita adalah mempelai Kristus. Dan yang ketiga, kita ada posisi di dalam Kristus bersama dengan Bapa di surga. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakan kebenaran ini supaya kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu dekat, datang, selalu rindu kepada Raja kita. Raja kita di atas segala raja siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Kalau Raja Ahasuerus ini melambangkan tentang Bapa, hati Bapa. Mari kita selalu rindu dan datang untuk menikmati keintiman
bersama dengan sang raja. Karena kita punya otoritas di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan tentang Ester? Ester mempunyai posisi sebagai ratu. Tetapi Ester mengambil suatu tindakan iman yang luar biasa adalah berpuasa dan berdoa. Karena Ester mau menghadap raja. Ini berisiko sangat tinggi, sangat besar pada waktu itu. Kalau tidak, dia akan mati. Keberanian Ester yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa intim dengan Bapa? Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa intim bersama dengan Bapa? Melalui doa, Bapak Ibu Saudara. Kita intim dengan Bapa di surga melalui doa, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berpuasa bukan suatu agamawi, tetapi kita mencari kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan komunikasi dengan Tuhan, bagaimana Maria itu duduk di sebelah Yesus. Dan dia mendengar kehendak Tuhan Yesus. Mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita, di saat kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita mendengar rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan baca di 1 Yohanes. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kehendak siapa Bapak Ibu Saudara? Kehendak kita kok kehendak dia? Kehendak dia. Tapi seringkali tidak Bapak Ibu. Tuhan bepu mau Tuhan harus turuti sekarang. Kalau soalnya beta mau datang gereja. Beta marah Tuhan, berikan beta jodoh dulu, beta belum ada jodoh nih Tuhan. Kalau tidak nanti bulan depan beta pilih dia sah. Tuhan yang bertanggung jawab. Kita selalu menuntut keinginan kita, kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Kita seringkali paksakan Tuhan dengan kehendak kita. Kita bilang Tuhan, beta yang jadi bos, Tuhan yang ikut beta pemau doh. Begitu kok Bapak Ibu Saudara? Kalau mau mepet mungkin begitu. Kalau begitu Bapak Ibu, mepet. Tuhan Bapak anak mau bayar uang sekolah, Tuhan tolong bayar kok soalnya bagaimana. Kita atur Tuhan. Tapi Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, penuh masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita harus berjalan dalam rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita. Rancangan manusia mengecewakan. Tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan buat kita, anak-anak yang dikasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada firman Tuhan di Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Kita orang benar, kita dibenarkan karena Kristus. Amin. Kita punya posisi kebenaran dalam firman Tuhan. Amin. Kalau kita jadi orang benar, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar besar atau kecil? Besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat dalam kehidupanmu, maka engkau harus percaya Tuhan punya kuasa lebih besar daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Amin. Kalau kita berdoa, bukan untuk mengubah hati Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki buat kita, supaya kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita akan membacanya di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Di sini bilang bergaul karib atau menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan, maka Tuhan bergaul karib. Jadi kalau kita mau bergaul karib, mau bergaul intim dengan Tuhan, artinya Tuhan akan memberitahukan kepada kita janji-janjinya yang tidak pernah terbatas, yang mustahil menjadi mungkin dan tidak pernah kita pikirkan dan doakan. Dia berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau kita bergaul karib
Supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalan kebenarannya buat kita. Supaya kita tidak melangkah ke kiri dan ke kanan. Tetapi kita melangkah, mata kita tertuju pada Kristus. Bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Amin. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan untuk kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat bagi Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, Tuhan bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther ini menjadi ratu. Disiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bencana. Dikatakan bahwa Esther sempat menolak nasihat Mordekai untuk menghadap raja. Namun pada akhirnya dia mau berjalan dalam panggilan Tuhan. Sampai dia bisa melangkah, walaupun saya mati, saya harus datang menghadap raja. Untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Bagaimana cara Tuhan selalu menyiapkan solusi sebelum masalah itu ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau Tuhan itu cara kerjanya selalu menyiapkan solusi sebelum masalah itu ada. Cara kerja manusia, kalau ada masalah baru cari solusi. Betul ya apa? Seringkali manusia mencari solusi. Cari solusi. Oh ada di sana doh, di atas tuh ada orang pintar. Dia mau pergi di situ sah. Pergi di situ dia bilang, potong ayam merah oh. Posone lu sonda bagian. Jadi kita merasa aduh Tuhan. Dia kecewa, dia pergi lah, cari lah. Cari orang yang punya kedudukan toh. Apalagi dalam minggu ini kan lagi kampanye toh. Kalau cari orang kedudukan tinggi kan kita bisa naik sedikit toh posisi ko atau dapat berkat ko. Seringkali kita begitu. Kita mencari solusi apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat, masalah apa yang harus saya lakukan supaya masalah ini bisa diselesaikan. Seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita mengandalkan orang, pada saatnya kita akan kecewa. Dan pada akhirnya apalagi kita mengharapkan orang yang selalu berjanji tinggal janji. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, sebentar ya. Sebentar lu datang, tunggu, Yo, ini sudah jam siang, malam. Sebentar, sudah bisa, besok ketemu, ya betunggu, ini jadi besok lagi datang. Beta ada acara nih besok lagi kok, nah itu Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau suami kalau sudah kawin, biasa janji tinggal. Yang baru menikah tidak apa-apa, yang sudah lama, Bapak Ibu Saudara. Ada kan lagu toh Bapak Ibu Saudara? Lagu yang katakan bahwa bagaimana Bapak Ibu? Janji, tinggal janji. Bulan madu. Bapak Ibu Saudara, kita mencari solusi kepada manusia, tapi kenyataannya kita akan stres, down, kecewa dan putus asa. Tapi solusi yang terbaik, kita cari solusi yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Karena dialah solusi. Karena pertolongan kita datang pada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertolongan kita datang kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Jadi mari datang kepada Tuhan dengan hati. Bahwa semua rencana yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahukah kita bahwa segala jawaban atas persoalan hidup, persoalan tantangan, keluarga, semuanya sudah Tuhan selesaikan di kayu salib buat setiap kita. Amin. Semua jawaban persoalan kehidupan kita sudah Tuhan tanggung, sudah Tuhan selesaikan. Dia katakan finish, artinya sudah selesai semua masalah. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa mengerti kebenaran firman ini. Hari ini kita bukan lagi datang minta Tuhan untuk menjawab doa kita. Melainkan minta Tuhan supaya kita bisa mengerti akan jawaban yang sudah Dia siapkan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan cari jawaban
di tetangga, di keluarga, di orang tua. Tapi mari datang cari jawaban yang tepat, yaitu jawaban dari Tuhan yang punya langit dan bumi. Yang sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mujizat akan terjadi, kelepasan akan terjadi kalau kita datang kepada Tuhan. Karena Dia sanggup memulihkan, memberkati, dan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya, Tuhan sudah siapkan kita untuk berjalan dalam panggilannya. Amin. Ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, itulah kita akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja di belakang layar kita untuk mendatangkan kebaikan, keberhasilan, kemenangan, dan berkat-berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita di saat kita berjalan dalam panggilan Kristus. Seringkali panggilan kita yang selalu membuat kita berbelok ke kiri dan berbelok ke kanan karena maunya kita. Tapi kalau kita datang pada Tuhan dan kita mengalami Tuhan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil kita untuk melakukan perkara-perkara dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan Bapak Ibu Saudara. Dia akan siapkan masa depan yang terbaik. Gilang gemilang akan terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, Tuhan dapat membalikan setiap rancangan yang jahat yang ditunjukkan buat kita anak-anaknya dengan promosi dan kebaikannya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa untuk mengubah sesuatu keadaan. Tuhan bisa pakai raja ini tidak bisa tidur semalam-malaman. Saya percaya bahwa Tuhan jamah raja itu. Kalau saudara mengalami masalah yang buruk pada saat ini, percaya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jawab para biduan raja yang bertugas pada baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelantara? Pada waktu itu Haman baru datang di pelantaran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulangkan Mordekai kepada tiang yang sudah ada didirikan untuk dia. Bapak Ibu Saudara, Haman merencanakan pembunuhan terhadap Mordekai. Tetapi akhirnya Haman dipermalukan. Haman sendiri akhirnya digantung di sana di tiang. Bapak Ibu Saudara, Haman ini tipologi iblis Bapak Ibu Saudara. Haman ini dia suka dipuji, dihormati, gila hormat, suka kedudukan. Kenapa Bapak Ibu dia suka kehormatan? Karena Mordekai ini tidak mau hormat kepada dia, tidak mau tunduk kepada dia. Jadi dia marah. Dia bilang dia akan membunuh orang Yahudi. Dia akan membunuh, membinasakan orang Yahudi. Karena apa? Karena ego dia. Karena dia mau dipuji, dia mau dihormati. Begitu juga dengan iblis. Firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Kalau Yesus datang membawa kita kelimpahan, amin. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami kelimpahan yang tidak pernah terbatas, yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tapi pencuri itu datang membunuh dan membinasakan. Di Kolose 2 ayat 13 dan 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini adalah gambaran yang indah. Iblis yang merencanakan pembunuhan terhadap Kristus dengan mati di kayu salib. Iblis berpikir bahwa menyalahkan Kristus. Mengalahkan Kristus di kayu salib. Ternyata terbalik Bapak Ibu Saudara. Iblis yang dikalahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ester 8 ayat 13. Salinan pesanan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah. Lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Di tanggal 13 yang seharusnya jadi hari pembantaian, membuat orang Israel menjadi hari kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari kemenangan bagi orang Israel terhadap musuh-musuh mereka. Ester 9 ayat 22. Karena pada hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari pergabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan. Dan untuk bersedekah dengan orang miskin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita mengalami hari 13. Hari 13 ini hari sial. Karena kalau kita orang Cina itu kalau masuk rumah, kalau mau masuk pernikahan itu biasa dong cari hari yang baik. Benar Bapak Ibu Saudara? Karena saya ini kan orang Cina juga. Saya ini bukan dari Kristen, saya ini latar belakang dari Buddha, Koboncu. Saya terima Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan saya, tapi Tuhan yang datang untuk saya. Itu luar biasa kalau saya mau cerita. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa angka 13 adalah angka sial. Tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hari sial, hari buruk menjadi kemenangan, keberhasilan. Dan promosi dari Tuhan, amin. Promosi dari Tuhan akan datang pada waktunya. Dan yang terakhir kesimpulan dari saya, sadari selalu identitas kita di dalam Kristus, membuat kita bisa mempunyai keintiman dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Amin. Yang kedua, Tuhan telah menyediakan jawaban untuk setiap persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tinggal rest dan menikmati. Semua kemurahan akan diberikan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kalau hari ini engkau sedang mengalami hari yang buruk, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa kalau kita melihat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.